Tema homili saya sore ini tentang memberi. Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10, bab 12 ayat 41 sampai dengan 44. Dari 4 ayat ini 4 kali disebut kata memberi. Maka baik kalau kita renungkan satu kata ini, memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberi persembahan bisa dilakukan dengan banyak cara. Kalau persembahan itu dalam bentuk uang, bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Bisa dimasukkan dalam kotak persembahan. Contoh, di samping kiri saya, di samping atau di bawah patung hati kudus Yesus dan patung Maria, di sana ada kotak persembahan lilin. Ada kotaknya, uang bisa dimasukkan di situ. Persembahan dalam bentuk uang juga bisa diberikan dengan cara scan QR code. Umat bebas memilih. Lantas kalau persembahan itu dalam bentuk barang, bagaimana? Contoh, minggu depan adalah minggu ketiga dalam bulan. Saya menyebutnya minggu jimpitan beras. Nah, minggu depan sekaligus adalah Hari Orang Miskin Sedunia ke-8. Hari Orang Miskin Sedunia ini ditetapkan oleh Paus Fransiskus. Tidak semua paroki merayakannya, tapi di paroki ini selalu merayakannya. Nah, kalau minggu depan Bapak Ibu datang ke gereja dan membawa jimpitan beras, lakukan itu dalam konteks mau menolong orang-orang miskin. Orang-orang yang hidup prasejahtera atau orang yang memang sedang membutuhkan beras. Nah, persembahan dalam bentuk beras ini bisa ditaruh di keranjang yang akan disiapkan di samping pintu kiri, kanan, dan depan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang memberi persembahan dalam bentuk uang. Dikisahkan sangat singkat namun menarik, bahwa pada saat itu Yesus melihat ada banyak orang memberi persembahan. Orang-orang kaya yang Yesus lihat, mereka memberi persembahan dalam jumlah besar. Dan ada orang miskin yang juga memberi persembahan. Dan Yesus lihat janda miskin itu memasukkan uang ke dalam peti persembahan sebanyak 2 uang tembaga. Uang receh terkecil
Bayangkan kalau uang receh rupiah ya yang masih beredar itu 100 rupiah. Kalau 2 peser atau 2 keping berarti nilainya 200 rupiah. Nah, melihat fakta seperti ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau mata kita melihat 2 uang receh terkecil, ya, yang tadi saya sebut 200 rupiah. Di mata kita itu tidak ada artinya. Sangat sedikit. Tapi di mata Yesus yang melihat hati janda itu, ia melihat bahwa janda itu memberikan seluruh nafkahnya. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus ini membenarkan apa yang dikatakan dalam kitab pertama Samuel bab 16 ayat 7b. Bunyinya begini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini yang terjadi. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Oh, 2 receh, oh sedikit sekali. Oh 200 ribu rupiah, oh 5 ribu, oh 10 ribu. Tapi Tuhan bisa melihat hati. Maka kalau kita lihat dan renungkan bersama Injil hari ini, sejatinya janda miskin ini memberikan yang luar biasa. Dia memberikan tanpa menahan bagi dirinya sesen pun. Karena Yesus katakan dia memberikan dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Dia memberikan apa yang diperlukan untuk menyambung kehidupannya. Hari itu diberikan total yang nilainya hanya 2 receh terkecil itu. Tapi itu
adalah ungkapan totalitas, penyerahan diri total kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pemberi yang murah hati. Persis seperti pernah dikatakan oleh seorang wanita kudus. Seorang santa dari Swedia. Seorang motivator bernama Santa Birgitta. Ia hidup di tahun 1303 sampai dengan 1373. Sebagai seorang motivator, dia bilang begini, kita harus memberi selagi kita bisa memberi. Sebab kita punya seorang pemberi yang murah hati. Kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa Sang Pemberi yang murah hati itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya janda miskin yang dikisahkan dalam Injil berani memberikan seluruh nafkahnya untuk hidup hari itu. Untuk hari esok urusan Tuhan. Sama halnya dengan janda dari Sarfat yang dikisahkan dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 17 ayat 10 sampai dengan 16. Ia tidak punya roti untuk diberikan kepada Nabi Elia. Dan di rumahnya hanya ada segenggam gandum yang hanya bisa dibikin roti untuk sekali makan untuk dia dan anaknya. Dan itu, gandum itu dia bikin roti untuk 3 orang. Untuk dia, untuk anaknya, dan untuk Nabi Elia. Dia mau melakukan itu karena percaya akan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Bahwa Tuhan sungguh Sang Pemberi yang murah hati. Maka di bagian akhir ayat 16 ditulis begini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan pengantaraan Elia. Padahal waktu itu adalah musim paceklik. Israel dilanda kelaparan dan kekeringan selama bertahun-tahun. Tapi janda ini tidak berkekurangan. Tuhan Sang Pemberi yang murah hati terus-menerus mencukupkan apa yang perlu untuk hidup setiap hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi persembahan, apapun itu, entah namanya kolekte, persembahan beras, persembahan apapun, dan apapun
yang kita berikan, entah diberikan untuk Tuhan, entah diberikan untuk gereja, entah diberikan untuk anggota keluarga, entah diberikan untuk tetangga, untuk sesama. Lakukan itu sebagai ungkapan iman. Iman akan Tuhan, Sang Pemberi yang murah hati. Kalau kita memberi dalam cara pandang seperti ini, karena percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pemberi yang murah hati, Tuhan akan terus mencukupkan apa yang kita butuhkan untuk hidup hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati.